Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurfadila Rizka Rismawan. Di sini saya akan mereview singkat materi Pancasila yang saya pahami. Sebelum kita memasuki pembahasan materi, mari kita mengetahui dulu apa pentingnya belajar Pancasila, mengapa kita perlu belajar Pancasila, dan mengapa mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi pun kita masih tetap belajar Pancasila. Mengapa demikian? Karena Pancasila merupakan bagian dari pembentukan karakter bangsa. Pendidikan Pancasila ini merupakan upaya ataupun strategi pemerintah dalam pembentukan karakter bangsa melalui sistem pendidikan. Membangun karakter bangsa ini adalah usaha atau proses untuk memperbaiki karakter, akhlak, dan budi pekerti seseorang guna menghasilkan perangai dan tingkah laku yang baik dan berlandaskan dengan nilai-nilai Pancasila. Pasti teman-teman udah pada tahu kan, sekarang karakter bangsa kita itu udah mulai tergerus. Contohnya apa? Munculnya sikap apatis, adanya sikap acuh tak acuh, rendahnya sikap toleransi, dan lain sebagainya. Maka dari itu, mengapa sampai sekarang pendidikan Pancasila itu sangat penting bagi bangsa dan negara kita. Oke, langsung saja kita masuk pembahasan materi. Di sini saya akan membahas materi mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai ideologi negara. Mengapa Pancasila sebagai dasar negara? Apa sih maksudnya Pancasila sebagai dasar negara? Di sini Pancasila sebagai dasar negara itu artinya Pancasila sebagai landasan ataupun dasar dari negara Republik Indonesia dalam menyelenggarakan peraturan pemerintahan. Di sini Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Maka dari itu, dasar negara kita bukanlah undang-undang, melainkan Pancasila yang memiliki kaidah hukum yang fundamental dan yang bersifat kuat dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Kemudian Pancasila sebagai ideologi negara, itu maksudnya apa sih? Pancasila sebagai ideologi negara itu artinya itu Pancasila sebagai arah dan tujuan negara kesatuan Republik Indonesia kita. Dan visi ataupun arah yang dimaksud itu terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Maka dari itu, mengapa kita sebagai masyarakat itu perlu mengetahui nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila itu, dan kita perlu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena Pancasila ini merupakan ideologi negara kita. Jadi kita perlu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Saya akan memberikan contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Itu implementasinya dapat kita lakukan dengan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu dengan menjauhi segala larangannya dan menjalankan segala perintahnya. Kemudian yang kedua sila yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini kita mengakui persamaan derajat dan hak seseorang itu tanpa membedakan ras, agama, suku, dan status sosialnya. Kemudian persatuan Indonesia. Di sini implementasi yang dapat kita lakukan itu ikut serta dalam pembelaan negara ataupun kita rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara kita. Kemudian ada sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini kita sebagai masyarakat ataupun kita sebagai mahasiswa nih, kita lebih mengutamakan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan. Nah, implementasi dari sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Kita tidak boleh membeda-bedakan antara satu dan yang lainnya. Kita tidak boleh membedakan seseorang berdasarkan dengan kedudukan sosialnya, ras ataupun agamanya. Kita harus adil terhadap sesama. Nah, itulah contoh implementasi Pancasila yang dapat saya berikan. Di sini penting juga kita ketahui mengenai sejarah lahirnya Pancasila, dan perlu kita ingat sejarah lahirnya Pancasila agar kita tidak lupa dengan para pejuang kita yang berusaha melakukan kemerdekaan buat kita semua. Nah, langsung saja di sini kita akan mereview secara singkat tentang sejarah pembentukan Pancasila. Ternyata sebelum Pancasila disahkan, bahkan jauh sebelum kemerdekaan itu, nilai-nilai dalam Pancasila ini udah ada dalam masyarakat seperti nilai adat istiadat, kebudayaan, nilai religius, nilai kemanusiaan, dan lain sebagainya. Nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat inilah yang diambil oleh para tokoh kita dan dirumuskan secara formal sebagai dasar negara kita.
Kemudian pada sidang pertama BPUPKI itu diadakanlah proses perumusan dasar negara. Ada 3 tokoh penting nih dalam perumusan dasar negara kita, yaitu Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Singkat cerita, pada sidang BPUPKI pertama itu, kedua itu pada tanggal 1 Juni 1945. Pada sidang ini tuh Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya mengenai dasar negara yang berisi kebangsaan, yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme dan perikemanusiaan, yang ketiga musyawarah mufakat, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan. Nah, di 5 dasar inilah yang diberi nama sebagai Pancasila. Pancasila ini terdiri dari 2 kata, panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar, artinya 5 dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Pada 7 Agustus 1945, Jepang membubarkan BPUPKI dan membentuk PKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Singkat cerita, pada sore hari pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia itu terdapat protes dari wakil-wakil Protestan dan Katolik mengenai bunyi sila pertama dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 itu, sebelum sidang PPKI dilaksanakan, diadakan rapat terlebih dahulu dengan hasil menghilangkan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dan menggantinya dengan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkanlah Undang-Undang Dasar dan Pancasila sebagai dasar negara kita. Nah, itulah tadi review singkat dari saya mengenai sejarah Pancasila. Setelah saya belajar Pancasila, setelah saya mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila, saya memiliki rencana aksi, yaitu membentuk suatu organisasi kemasyarakatan, di mana organisasi kemasyarakatan ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan ataupun sosialisasi kepada masyarakat luas. Di masyarakat luas di sini bukan hanya warga negara biasa, melainkan juga aparat penegak hukum. Karena kita melihat di sini bahwa aparat penegak hukum hanya mengajar tentang kepastian hukum tanpa melihat keadilan yang berlandaskan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Dan kita juga melihat bahwa penerapan dari nilai-nilai Pancasila ini belum diterapkan dengan baik di Indonesia sebagai dasar negara kita. Maka dari itu, organisasi kemasyarakatan ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan ke masyarakat luas. Selanjutnya, selain memberikan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat luas, organisasi kemasyarakatan ini juga bertujuan untuk membentuk lembaga hukum yang menangani hukum secara gratis untuk masyarakat kurang mampu dan yang membutuhkan keadilan, serta memberikan bantuan beasiswa kepada pelajar dan mahasiswa, mengingat banyak di luar sana anak-anak yang tidak bersekolah dan tidak melanjutkan pendidikannya dikarenakan kendala biaya. Nah, itulah mungkin review singkat materi Pancasila dari saya dan rencana aksi saya. Sekian dari saya dan terima kasih. Dadah.